Wali Pitu atau Wali Tujuh merupakan julukan bagi tokoh pemuka agama yang sangat memiliki pengaruh besar di Sulawesi Selatan. Ketujuh wali tersebut ialah Syekh Yusuf, Lasinrang, Arum Palaka, Kiai Haji Harun, Peta Barang, Imam Lapeo, dan Datu Sangkala. Yang pertama, Syekh Yusuf Abul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani, adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tasalamakari Goa, Tuan Guru Penyelamat kita dari Goa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir dari pasangan Abdullah dengan Aminah pada tanggal 3 Juli tahun 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Ketika lahir ia dinamakan Muhammad Yusuf, suatu nama yang diberikan oleh Raja Goa Sultan Alauddin, yang juga adalah kerabat ibu Syekh Yusuf. Pendidikan agama diperolehnya sejak berusia 15 tahun di Cikoang dari Daeng Ritas Samang, guru kerajaan Goa. Syekh Yusuf juga berguru pada Sayyid Ba'alawi bin Abdul Al-Alamah At-Tahir dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Kembali dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa, lalu pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Di Banten ia bersahabat dengan Sultan Ageng Tirtayasa, yang kelak menjadikannya mufti Kesultanan Banten. Di Aceh, Syekh Yusuf berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan mendalami tarekat Qadiriyah. Pada tahun 1644, Syekh Yusuf menunaikan ibadah haji dan tinggal di Mekah untuk beberapa lama, di mana ia belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah. Syekh Yusuf juga sempat mencari ilmu ke Yaman, berguru pada Syekh Abdullah Muhammad bin Abde Al-Baqi, dan ke Damaskus untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Halwati Al-Quraisy. Syekh Yusuf mempelajari Islam sekitar 20 tahun di Timur Tengah. Ketika Kesultanan Goa mengalami kalah perang terhadap Belanda pada tahun 1667, Syekh Yusuf pindah ke Banten dan diangkat menjadi mufti di sana. Pada periode ini Kesultanan Banten menjadi pusat pendidikan agama Islam, dan Syekh Yusuf memiliki murid dari berbagai daerah, termasuk 400 orang asal Makassar yang dipimpin oleh Ali Karaeng Disai. Ketika pasukan Sultan Ageng dikalahkan Belanda tahun 1682, Syekh Yusuf ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka pada bulan September tahun 1684. Di Sri Lanka, Syekh Yusuf tetap aktif menyebarkan agama Islam, sehingga memiliki murid ratusan, yang umumnya berasal dari India Selatan. Salah satu ulama besar India, Syekh Ibrahim Ibn Mian, juga pernah berguru pada Syekh Yusuf. Melalui jamaah haji yang singgah ke Sri Lanka, Syekh Yusuf masih dapat berkomunikasi dengan para pengikutnya di Nusantara, sehingga akhirnya oleh Belanda, ia diasingkan ke lokasi lain yang lebih jauh, Afrika Selatan, pada bulan Juli tahun 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap berdakwah, dan memiliki banyak pengikut. Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 23 Mei tahun 1699 dan dimakamkan di sana. Pada perkembangan selanjutnya, jenazah Syekh Yusuf kemudian dipindahkan ke Goa atas permintaan Raja Goa Sultan Abdul Jalil tahun 1677 sampai tahun 1709 dan dimakamkan kembali di Lakiung pada April tahun 1705. Kedua, Arum Palaka. Arum Palaka bergelar Laten Ritatatu Unrutu Risompai Peta Malampi Gemena Daeng Serang Tu, Apatun Rupaduka Sultan Saaduddin. Arum Palaka Latenri Tata lahir di Lamata, Mario Riwao, Sopeng, pada tanggal 15 September tahun 1634 sebagai anak dari pasangan Lapotobune, Arum Tanatenga, dan istrinya, Witenri Suwi, Datu Mario Riwao, anak dari Latenri Ruwapaduka Sri Sultan Adam, Arum Ponebon. Arum Palaka dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam memerdekakan rakyat Bugis dari cengkeraman kekuasaan kerajaan Goa di masa lampau. Ia juga terlibat dalam Perang Makassar tahun 1666 sampai tahun 1669 yang melahirkan Perjanjian Bongaya. Dikutip dari buku berjudul Arum Palaka, yang diterbitkan Perpustakaan Nasional RI,
bahwa Arung Palaka memiliki nama kecil laten Ritata Tuunru Daeng Serang. Nama Arung Palaka sendiri merupakan salah satu gelar yang disematkan kepadanya. Banyak gelar yang disematkan pada sosok laten Ritata, di antaranya Datu Mario, Arung Palaka, Malampe Egemena, Torisompe dan nama anu mertanya ialah Matinru Ribontoala. Di Makassar ia dikenal dengan gelar Daeng Serang. Sementara ayah Arung Palaka adalah seorang bangsawan Sopeng bernama Patubune Datu Lompuleng Arung Tanah Tenga. Arung Palaka merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Arung Palaka ikut diasingkan ke Gowa bersama kedua orang tuanya pada tahun 1646. Arung Palaka yang masih berusia antara 9 atau 10 tahun itu diserahkan ke Karaeng Patingaloang saat tiba di Gowa. Karaeng Patingaloang dikenal ramah terhadap Arung Palaka. Ia kemudian dijadikan pembawa puan, tempat sirih untuk melayani tamu Karaeng Patingaloang. Arung Palaka kemudian mendapat didikan dan ilmu pengetahuan dari percakapan Karaeng Patingaloang kepada setiap tamu kerajaan. Gelar Daeng Serang yang disematkan pada Arung Palaka merupakan pemberian Karaeng Patingaloang atas kecerdasan dan kepandaiannya. Kemudian, pada tahun 1660 Arung Palaka merencanakan dan memimpin pelarian bersama rakyatnya untuk pulang ke Tanah Bugis. Gelar Arung Palaka sendiri disematkan setelah sukses membebaskan rakyat Bon dari cengkeraman kerajaan Gowa, serta membawa rakyatnya yang dipekerja paksakan pulang ke Tanah Bugis. Arung memiliki arti raja, sementara Palaka merupakan nama daerah yang berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Bon. Sehingga Arung Palaka artinya raja di Palaka. Pelarian Arung Palaka bersama rakyatnya ini lantas memicu kemarahan Raja Gowa. Sehingga Raja Gowa mengejar dan menyerbu Bon. Arung Palaka nyaris kalah dan terbunuh saat itu. Arung Palaka kemudian melanjutkan pelariannya menuju Buton dan berlindung di sana selama 3 tahun yakni pada tahun 1660 sampai tahun 1663. Pada tahun 1663 Arung Palaka ke Batavia untuk meminta bantuan VOC untuk membebaskan kerajaan Bon dan Sopeng dari cengkeraman Gowa. Arung Palaka tinggal di Batavia selama 3 tahun yakni pada tahun 1663 sampai tahun 1666. Pada tahun 1666 saat Perang Makassar meletus, Arung Palaka bertindak sebagai panglima perang pasukan Bon Sopeng. Ia bekerja sama dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Jansun Spilman melawan kerajaan Gowa di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Saat Perang Makassar berakhir di tahun 1669, Arung Palaka diberi gelar Tounru, atau Toa Paunru yang artinya Sang Penakluk. Gelar ini diberikan untuk menandai pencapaian dalam memenangkan Perang Makassar. Arung Palaka resmi diangkat menjadi Arung Pone atau Raja Bone ke-15 pada tahun 1672. Ia menggantikan raja sebelumnya, Lamada Aremeng. Ia menjadi penguasa terkuat di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Arung Palaka, bahkan Arung Palaka membuat kerajaan Bone menjadi kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan menggantikan kerajaan Gowa setelah Sultan Hasanuddin kalah dan turun tahta. Arung Palaka meninggal pada tahun 1696 di Bontoala. Saat meninggal Arung Palaka diberi gelar Matinru Ribontoala, yang artinya, yang meninggal di Bontoala. Ketiga, Lansinrang. Lansinrang merupakan salah satu pejuang Bugis asal Pinrang yang memimpin para pemuda di kerajaan Sawito melawan Belanda. Lansinrang lahir di desa Dolangan, Pinrang pada tahun 1856. Kemudian ia dikenal dengan nama Peta Lolo Lansinrang. Lansinrang merupakan putra Latama Adatuang Sawito dan ibunya bernama Iraima merupakan keturunan rakyat biasa yang berasal dari Dolangeng. Sejak lahirnya Lansinrang memang memiliki keistimewaan di mana dadanya ditumbuhi buluh dengan arah berlawanan yaitu arah ke atas. Kegemaran menyabung ayam dengan manu baka tersiar keluar daerah, sehingga Lansinrang dikenal dengan julukan Bakalolona Sawito juga dapat diartikan sebagai pemuda berani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lansinrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Selama di Wajo, ia mendapat didikan dari Lajalanti putra Arung Matawo Wajo yaitu Lakoro Arung Padali yang bergelar Batara Wajo. Lajanlanti diangkat menjadi komandan pasukan Wajo di Tempe dengan pangkat jenderal.
Setelah pengaruh Belanda terhadap kerajaan Sawito semakin hebat, maka Lasinrang dipanggil pulang oleh ayahnya, dan diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga sedang kerisnya diberi nama Jalo. Setelah beberapa lama Lasinrang melakukan perlawanan terhadap Belanda, Lasinrang kemudian menyerahkan diri karena ayah dan istrinya ditangkap dan diancam akan disiksa. Lasinrang menjalani masa pengasingan di Banyumas dan dipulangkan dalam keadaan sakit dan lanjut usia. Lasinrang akhirnya wafat pada tanggal 29 Oktober tahun 1938 dan dimakamkan di Amasangeng. Imam Lapeo. Imam Lapeo bernama lengkap Muhammad Tahir. Imam Lapeo merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberaniannya dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Muhammad Tahir lahir pada tahun 1838 di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau. Ada yang berpendapat bahwa Muhammad Tahir dilahirkan pada tahun 1839 ketika Raja Balanipa ke-41 yang bernama Tomatindo di Marica menjalankan pemerintahannya di Mandar dan semasa dengan upaya Belanda untuk menjejakkan kakinya di Mandar. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Imam Lapeo lahir di Pambusuang tahun 1838. Sejak lahir beliau diberi nama orang tuanya Junaihil Namli, suatu nama unik yang artinya sayap semut. Imam Lapeo berlatar belakang dari keluarga yang taat beragama. Hal inilah yang sangat mempengaruhi proses pembentukan jiwa Imam Lapeo dan mewarnai kehidupannya. Ayahnya adalah seorang petani dan nelayan, di samping itu masyarakat mengenalnya sebagai seorang guru mengaji. Kemampuan mengaji Muhammad bin Haji Abdul Karim Abatalahi diwarisi dari ayahnya yang tidak lain adalah kakek Imam Lapeo sendiri yang dikenal dengan nama Haji Abdul Karim Abtalahi yang populer di masyarakat dengan nama Nugo. Kakeknya adalah penghafal Al-Quran di Pambusuang. Melihat latar belakang keluarga Imam Lapeo yang ayah merupakan guru mengaji dan ibunya merupakan keturunan Hadat, menunjukkan bahwa beliau merupakan keturunan yang cukup dikenal dan dihormati dalam masyarakat. Hal lain, bahwa didikan dan arahan orang tuanya, menjadi dasar bagi beliau dalam kehidupan selanjutnya. Demikian halnya dengan kondisi yang berasal dari keluarga nelayan, mempunyai tantangan yang cukup besar dalam upaya memenuhi kehidupannya. Ia terbiasa dengan arus gelombang laut bersama ayahnya mencari ikan di laut. Imam Lapeo mendapat pendidikan Al-Quran dari kakeknya bernama Abdul Karim. Di usia kanak-kanaknya Imam Lapeo telah khatam Al-Quran beberapa kali melampaui teman-teman sebayanya. Menjelang usia remaja, ia lebih memperdalam bahasa Arab seperti Nahwu Syorof di Pambusuang. Lingkungan Pambusuang yang religius menjadikan Muhammad Tahir mendapat pendidikan agama yang baik. Imam Lapeo melanjutkan memperdalam ilmu agamanya di Pulau Salemo. Beberapa tahun ia tinggal di Salemo. Tepatnya, sejak kehadiran Guru Gade yang melahirkan sejumlah ulama besar Tanah Mandar. Guru Gade adalah keturunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik dari Gresik, Jawa Timur, pembawa Islam pertama di Nusantara. Ulama yang dilahirkan Guru Gade diantaranya As-Syeikh Habib Sayyid Alwi Jamalulail bin Sahel, guru dari Muhammad Tahir, kemudian Anra Guruta, Haji Muhammad Nuh yang mendirikan pesantren Nuhiyah di Pambusuang dan Anra Guruta, Haji Alwi, Imam Masjid Bala, Pambusuang. Pada usianya yang baru 15 tahun Imam Lapeo berani mengikuti pamannya Haji Buhari ke Padang, Sumatera Barat, dan tinggal selama 4 tahun menambah ilmu sambil berdagang sarung sutra. Sekembalinya dari Padang ia melanjutkan perjalanan menuju Makkah di samping untuk menunaikan ibadah haji juga tinggal di sana selama beberapa puluh tahun untuk memperdalam ilmunya, mendatangi ulama besar memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadits, dan teologi. Di antara gurunya di Makkah adalah Syekh Muhammad Ibn. Perjalanannya ke Makkah dilaksanakan pada tahun 1886. Selain itu, Muhammad Tahir juga melakukan rihlah ilmiah hingga ke Istanbul, Turki. Gerakan dakwah Imam Lapeo lebih menonjol pada aspek karamah dan kewaliannya. Hal itu sangat kuat mengakar pada masyarakat Mandar. Saat dakwah ke daerah Mamuju,
ia diangkat menjadi Kadi Kerajaan Tapalang. Hubungan Imam Lapeo dengan ulama-ulama di Jawa seperti Syekh Khalil Bangkalan dan Mbah Maksum Lasem terhubung oleh guru dan sahabat Imam Lapeo, yakni Habib Alwi bin Abdullah Al-Sal. Masjid Nur Al-Taubah di Lapeo adalah masjid yang dibangun oleh Imam Lapeo, oleh masyarakat Mandar disebut Masjid Lapeo. Masjid itu dikenal dengan menaranya menyerupai arsitektur Istanbul. Imam Lapeo adalah imam pertama di masjid di daerah Lapeo ini. Ada sekitar 17 masjid yang tersebar di pesisir Sulawesi Barat yang pembangunannya diprakarsai Imam Lapeo. Selain mengembangkan tradisi tahfiz, Imam Lapeo juga berinisiasi kepada tarekat Syaziliyah dan berdakwah dalam lisan saja. Tipologi tarekat yang dianut Imam Lapeo lebih cenderung pada wawasan tasawuf moderat, yang selalu mencari titik keseimbangan antara urusan duniawi dan urusan ukhrawi. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif Imam Lapeo dalam takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterlibatannya dalam politik kebangsaan dengan ikut melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan Jepang. Modal sosial keagamaan ini menjadi pijakan masyarakat Mandar. Imam Lapeo bukan hanya ulama menjadi pejuang dalam usaha pembangunan Islam, tetapi juga seorang pejuang kemerdekaan. Beliau banyak tampil dalam berjuang melawan tentara NICA, terutama sewaktu berada di Mandar. Pengaruhnya Imam Lapeo terhadap masyarakat Islam di Mandar terlampau besar, maka pemerintah NICA Belanda menghentikan dakwahnya sebab timbul kekhawatiran akan muncul perlawanan, akibat pengaruh dakwah Imam Lapeo. Menjelang kematiannya, Imam Lapeo berpesan supaya disediakan batang pisang sebelah menyebelah sebagai tempat bersandarnya bicara dengan mungkar nakir. Imam Lapeo wafat pada hari Selasa, tanggal 17 Juni tahun 1952 dalam usia 114 tahun. Kiai Haji Harun. Kiai Haji Harun merupakan seorang ulama yang berasal dari Talo. Tidak banyak yang diketahui mengenai sosok Kiai Haji Harun ini. Selanjutnya, Peta Barang. Peta Barang juga biasa digelari Peta Turi Sapai. Ia merupakan keturunan Raja Baru. Tidak banyak yang diketahui mengenai sosok ini. Dalam beberapa cerita, ia dikisahkan tiba-tiba menghilang dari atas kudanya bersama seorang penubuh kudanya. Itu sebabnya Peta Barang diberi gelar Peta Turi Sapai yang memiliki makna dicari keberadaannya. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Peta Barang ini dianggap tokoh yang sangat berpengaruh. Bahkan dianggap Peta Barang ini sebagai salah satu dari 7 wali Pituwe, bersama dengan tokoh yang lain yaitu Peta Lasinrang, Arung Palaka, Syekh Yusuf, Imam Lapeo, Datu Sangkala, Sangala, dan Kiai Haji Harun. Tentang siapa sesungguhnya Peta Barang atau Daeng Pabarang, belum dapat dipastikan secara jelas karena sumber tertulis dan keterangan tentang tokoh ini belum dapat dipastikan asal-usulnya. Oleh karena itu banyak riwayat tentang asal-usul tokoh tersebut dalam masyarakat, khususnya di wilayah Kerajaan Bone, Sopeng, ataupun baru lebih bersifat mistis. Dalam sebuah riwayat, ia dikisahkan tidak seperti manusia biasa tetapi dianggap sebagai tumanurung atau orang yang turun dari langit tidak diketahui asal-usulnya. Keterangan itu diperoleh W.J. Kunen, ketika melakukan percakapan dengan Peta Barang sebelum diasingkan ke Jawa. Dari percakapan itu terungkap pula bahwa, Peta Barang sangat bangga mendapat penghormatan dalam lingkungannya. Terdapat riwayat lain yang mengisahkan bahwa ketika Peta Mangung telah mengakhiri pertapaannya di Gunung Bawakaraeng, Peta Mangung adalah ipar dari Arung Pasempe Parakasi Peta Siga, di mana Parakasi Peta Siga mengawini saudara perempuan Peta Mangung yang bernama Ikumala Peta Tene. Selanjutnya yang ketujuh yaitu, Datu Sangkala. Tidak banyak yang diketahui mengenai tokoh ini. Demikianlah rangkuman informasi tentang Wali Pitu, Wali Tujuh, yang dihimpun dari berbagai sumber. Walaupun banyak yang menjadi kontroversi atau perdebatan baik dari kisah-kisahnya ataupun gambar Wali Pitu ini, namun masyarakat percaya Wali Pitu memberikan pengaruh besar di Nusantara khususnya daerah Sulawesi Selatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.